Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ya, lalu apa langkah Presiden Joko Widodo agar kementerian dan lembaga serta para pembantunya memprioritaskan realisasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19? Kita akan tanyakan langsung kepada juru bicara Presiden Republik Indonesia Fajrul Rahman yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Bang Fajrul, apa kabar sore Bang? Selamat sore, apa kabar Metro TV? Salam sehat. Ya, Bang Fajrul, ini kembali menyentil, Presiden kembali menyentil menteri-menterinya, para pembantunya, kementerian dan juga lembaga. Menurut catatan saya sudah 3 kali dalam waktu dekat terakhir ini. Siapa sebenarnya yang disentil kali ini Bang Fajrul pertanyaannya? Karena agak tidak spesifik tadi. Ya, Presiden Joko Widodo ini ingin sekali agar suasana krisis atau bekerja secara extraordinary ini betul-betul menjadi bagian dari langkah-langkah semua kementerian sebenarnya. Jadi Presiden memang tidak secara spesifik menyatakan, tetapi sebagai pemimpin, sebagai leader, beliau sekali lagi mengingatkan agar semua yang sudah disepakati, yang sudah dijadikan sebagai kebijakan, itu hendaknya dijalankan sepenuhnya seperti itu. Kemudian adakah menteri atau mungkin siapa yang hadir dalam rapat tadi yang menjawab apa yang sudah dinyatakan oleh Presiden? Salah satunya bahwa Presiden mengatakan masih banyak yang terjebak pekerjaan harian, tidak tahu prioritas kerja. Begitu Bang Fajrul. Halo? Bang Fajrul? Baik, pemirsa, nampaknya telekomunikasi kami dengan juru bicara Presiden Republik Indonesia Fajrul Rahman terputus. Kami akan coba untuk menghubungi kembali terkait lagi-lagi Presiden ini memarahi menterinya terkait kinerja kementerian dan juga lembaga dalam penyerapan stimulus 695 triliun untuk penanganan COVID-19 yang hingga kini baru terserap sekitar 20% atau sekitar 141 triliun rupiah. Kita akan coba sapa lagi Fajrul Rahman. Bang Fajrul. Halo. Ya, baik. Maaf terputus ya. Ya, Bang Fajrul. Jadi pertanyaan saya tadi, jadi masih banyak yang terjebak pekerjaan harian, tidak tahu prioritas kerja. Adakah yang kemudian merespon, Bang, siapa yang disasar Presiden pagi tadi? Tidak ada yang secara khusus sebenarnya ditujukan. Jadi ini sebagaimana teguran pada tanggal 18 Juni yang pertama yang lalu, semuanya ditujukan agar kegiatan semua kementerian maupun lembaga terkait dengan 3 prioritas Presiden atau Kabinet Indonesia Maju, yaitu kesehatan, kemudian jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi nasional khususnya kepada UMKM, itu Presiden meminta agar sikap yang extraordinary, sikap yang luar biasa, sikap yang kita berhadapan dengan krisis itu betul-betul ditanamkan kepada semuanya. Jadi kepada semuanya, tidak dikhususkan kepada satu orang atau 2 orang tertentu seperti itu. Ya, jadi yang dimaksud tidak memiliki aura krisis atau sense of crisis ini seperti apa misalnya, Pak? Ya Pak, kalau kita ulangi apa yang disampaikan Presiden pada tanggal 18 Juni yang lalu, yang pertama yang berupa teguran yaitu terkait dengan, tadi kan juga ada disampaikan mengenai serapan anggaran yang ada di kementerian ataupun lembaga. Dan apalagi kan sejak tanggal 20 Juli ini praktis sebenarnya sudah ada integrasi antara pemulihan, artinya pemulihan ekonomi nasional dan kemudian juga pencegahan COVID-19 di bawah satu komite di mana ketua pelaksananya adalah Pak Erick Thohir sebagai Kementerian BUMN. Nah, jadi di dalam satu komite yang mengintegrasikan antara penanganan COVID dan kemudian juga pemulihan ekonomi nasional dan transformasi ekonomi itu diharapkan semua bidang yang terkait
termasuk bidang-bidang yang tidak langsung juga itu harus segera agar penyerapan dari anggaran itu bisa segera sampai di masyarakat. Karena kan Presiden Joko Widodo ini sangat meyakini bahwa dana yang masuk ke dalam masyarakat itulah yang akan bisa memutar perekonomian kita. Karena itu misalnya salah satu keputusannya misalnya gaji ke-13 dan gaji dan tunjangan ke-13 itu kan pada Agustus ini sudah harus masuk ke masyarakat sebesar 28,5 triliun. Kemudian juga untuk UMKM 12 juta UMKM yang akan mendapatkan semacam bansos produktif itu kan jumlahnya juga hampir 8 juta triliun juga. Ya. Baik. Ya, Bang Fajrul, jadi merata ya untuk semua menteri, kementerian, lembaga ini yang disentil begitu ya. Tetapi dalam waktu singkat kurang dari 2 bulan sampai berkali-kali, kalau orang tua ini kan biasanya kalau sentil tidak cukup kemudian jewer, Bang Fajrul, kalau jewer juga tidak cukup disetrap. Bahkan kalau yang radikal bisa diusir keluar rumah kalau orang tua begitu ya. Tetapi kalau seorang presiden menakar kemarahan presiden terhadap para pembantunya ini seperti apa sebenarnya saat ini? Kalau kami melihat itu sebagai teguran, kalau kemudian Pak Menteri Sekretaris Negara menyampaikannya dalam bahasa yang sedikit berbeda, beliau mengatakan sebagai teguran keras. Jadi memang targetnya ini ingin Presiden secepatnya, lebih cepat lagi. Jadi cepat dan lebih cepat lagi. Pada tanggal 18 Juni itu kan beliau berharap agar kecepatannya sudah lebih tinggi lagi dan kemudian kementerian-kementerian itu sudah mulai meningkatkan kecepatan untuk penyerapan anggaran sehingga Presiden juga melakukan rapat terbatas dengan semua kementerian itu hampir setiap minggu, kemudian juga melakukan rapat terbatas bersama dengan semua kepala daerah karena juga daerah kan juga serapannya sangat terbatas. Dan kecepatan itu ternyata Presiden menganggap ini sudah cepat tapi beliau ingin lebih cepat lagi begitu. Baik, terima kasih Bang Fajrul Rahman, juru bicara Presiden Republik Indonesia atas waktunya di Prime Time News.